way too early, but I don't care. You're not faking, your head so curly. Kiss in my face, you're amazing. You swear too often, give me that look. Now I'm dead, put me in a coffin. Yeah, you keep me up. Sebelum lanjut ke video ini, ayo diklik dulu tombol subscribe, nyalain loncengnya biar kalian jadi yang pertama tahu setiap kali video aku diupload. Jangan lupa ya untuk like dan komen ke video ini. Terima kasih and happy watching. Video yang barusan kalian lihat adalah video rekaman dari kejadian gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 atau sekitar 16 tahun lalu. Dan hari ini aku akan bercerita mengenai pengalaman aku sebagai korban, saksi mata yang melihat langsung kejadian gempa dan tsunami Aceh pada 16 tahun silam. Tapi aku nggak akan bercerita versi yang sedih-sedihnya, jadi aku akan bercerita secara biasa aja. Actually, aku udah mencoba beberapa kali ya untuk tidak menangis ketika bercerita tentang pengalaman ini. Karena memang bagi aku sendiri ini meninggalkan trauma yang sangat dalam, sulit untuk dilupakan. Beberapa kali aku bercerita sama orang yang bertanya, terutama untuk teman-teman yang memang gak berdomisili di Aceh. Karena teman-temanku yang di Aceh otomatis mereka udah mengalami, udah melihat secara langsung. Jadi kita gak perlu saling cerita pengalaman kita seperti apa. Soalnya itu sangat pahit banget. Yang udah jelas itu adalah hari kiamat bagi kita pada saat itu ya. Oke, kita mulai sekarang. Tepat pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 jam 8 pagi ya. Itu aku lagi nonton TV, siarannya Doraemon. Tiba-tiba pada saat lagi santainya, aku lagi selonjoran nih. Biasalah anak-anak kalau hari Minggu itu nonton TV, selonjoran. Terus tiba-tiba kok aku ngerasa goyang. Ini lantainya kok goyang gitu. Aku belum tahu kalau itu gempa karena masih pelan ya. Tapi kok tiba-tiba terus makin cepat gitu. Pas makin cepat aku udah sadar oh ini gempa. Jadi aku terbangun dan ketika bangun aku hoyong banget. Soalnya memang itu berputar-putar kayak kita ibaratnya kalau kalian pernah ngerasain vertigo kurang lebih seperti itu. Kalau vertigo kita kan ngerasa kalau satu ruangan ini berputar semuanya. Nah begitulah yang aku rasakan di saat itu. Dan aku terjatuh di depan TV. Aku bangkit lagi. Ketika aku bangkit, aku ngelihat di kamar mamaku yang pintunya terbuka. Kebetulan beliau lagi sholat duha. Kemudian aku langsung lari keluar. Dan itu aku terjatuh kedua kalinya di ruang tamu. Sampai ini aku sedikit sakit saat itu ya, sikunya aku. Karena aku terhempas ke dinding saat jatuh. Dan aku berhasil lari keluar, samperin ayah aku. Aku nangis di situ ya. Kemudian aku lihat rumahku udah gini-gini. Itu rumahku yang memang udah tinggal tunggu roboh aja kayaknya kalau aku lihat. Soalnya emang kuat banget. Kalau kita lihat emang kayak apa ya, kalau kalian nonton siaran TV yang rusak kan goyang-goyang tuh. Nah gitulah bentuknya gini-gini. Memang lentur banget kelihatannya. Terus nggak lama setelah itu barulah kakakku keluar. Tapi mamaku masih di dalam, beliau masih sholat gitu kan. Terus gempanya berhenti sebentar gitu. Itu gempa pertama. Kemudian lanjut lagi nih gempa kedua. Pas gempa kedua itu makin parah kan, makin kencang. Nah, aku udah nganggap kalau itu emang hari kiamat. Gak cuma aku ya, semua yang merasakan kejadian pada hari itu pasti merasa kalau itu adalah hari kiamat beneran. Pada saat gempa kedua ini barulah mamaku keluar. Ketika mamaku keluar, aku ngeliat dia dari depan. Dia langsung turun ke bawah ya, ke teras. Pokoknya kita semua di luar gerbang udah itu, di depan rumah tetangga. Abangku masih di atas, dia kan lagi sholat duha juga. Dan nenekku juga masih di dalam kamar. Karena beliau kayaknya gak sadar. Soalnya nenekku udah tua pada saat itu. Jadi mungkin dia nggak tahu kalau ini gempa. Pas abangku turun, dia mungkin mau menyelamatkan diri dari gempa tadi. Terus mamaku bilang, bentar ambil nenek di dalam, panggil nenek di dalam. Akhirnya dia yang udah kepanikan sendiri pun mau nggak mau harus masuk ke dalam rumah. Akhirnya dia masuk ke dalam, dia gandeng nenekku untuk keluar. Nenekku masih nggak sadar kalau itu gempa gitu. Akhirnya pas udah keluar semua, berhenti gempanya. Pas berhenti gempa kita merasa lumayan lega dikit dan keluarga udah pada kumpul semua di situ ya. Yang nggak di tempat hari itu hanya abang kandungku yang nomor 3 sama mantan abang iparku dari kakak yang pertama dan kakakku yang nomor 2. Karena kakakku ini dia sedang di Bogor untuk menyelesaikan studinya dengan suaminya ya. Setelah keadaan lumayan tenang, tiba-tiba
Kan rumah aku nih lumayan dekat ya untuk akses ke jalan besar, ke jalan raya. Jadi dari arah jalan raya itu kedengaran kalau orang lagi pada berlarian gitu. Jadi sepeda motor, mobil itu udah pada ribut, suara klakson di depan. Kita kira ada apa. Akhirnya salah satu dari tetanggaku, aku lupa siapa namanya, ya ke depan lari ke arah jalan raya untuk nanyain ada apa kejadiannya gitu, kok rame-rame. Terus nggak lama dia balik, pas dia balik dia ngabarin ke kita semua, air laut naik. Pada saat kita dengar kabar kalau air laut naik ini fix, this is doomsday, this is the end of the world. Jadi kita nggak akan pernah bisa ketemu lagi dan kita semua akan mati dalam keadaan tenggelam di air laut yang naik. Karena kita kan nggak pernah tahu kalau ada kejadian air laut yang naik ke darat itu, sehingga akhirnya ya udah fix itu hari kiamat. Kita tinggal tunggu malaikat Israel jemput kita doang. Itu semua pikiran kita pada saat itu, dan aku mau nangis sudah nggak bisa lagi. Aku hanya ikutin orang tua aku aja, kemana dia pergi ya situlah aku ikutin. Pikirku kalau kita mati adalah kita biar sama-sama semuanya gitu. Terus nggak lama setelah kabar berita air laut naik itu, kita kan pada nyelamatin diri nih, karena kita nggak tahu kemana lagi. Soalnya juga kita nggak punya mobil, sepeda motor cuma satu, karena yang satunya lagi dibawa sama abangku ya, dia kan tinggal di asrama. Jadi alternatif lain adalah kita naik ke lantai 2 rumah gitu, karena kebetulan rumahku 2 lantai, jadi kita naik ke atas untuk menyelamatkan diri. Nggak lama setelah itu, setelah kita semua naik ke atas nih, sampailah airnya tiba. Tapi airnya kebetulan alhamdulillah yang sampai ke tempat aku nggak separah yang kalian lihat di TV atau seperti yang kalian lihat di video tadi, karena rumahku itu lumayan jauh dari laut, jadi air yang sampai cuman air pecahan. Tapi untuk kecepatannya itu lumayan deras, kencang banget airnya, memang dia ngebut kayak kencang banget pokoknya, dan nggak butuh waktu lama untuk penuh airnya. Kebetulan terasku itu sepinggang orang dewasa, jadi mentok airnya segitu. Jadi alhamdulillah ke dalam rumahku nggak masuk, karena terasku emang udah tinggi ya, sepinggang orang dewasa. Berhenti di situ airnya dengan dalam waktu yang kurang dari 5 menit pokoknya udah penuh airnya. Terus dahsyatnya adalah nggak butuh waktu lama, air itu langsung surut, langsung balik ke laut. Ya mungkin nggak secepat seperti ketika dia naik ya, tapi nggak butuh waktu seharian untuk air itu kering. Jadi pada sore hari itu yang tersisa memang pure lumpur-lumpurnya sama genangan-genangan airnya doang, karena jalanan rumahku itu kan masih belum aspal saat itu, masih berlubang, jadi mudah untuk digenangi air kalau hujan turun atau apa, apalagi tsunami gini ya. Kalau untuk kerusakan infrastruktur itu di kota udah pasti ya, karena kan parah kenanya. Di antara daerah lain pun Aceh yang paling parah pada saat itu. Cuman kalau untuk di rumahku nggak ada kerusakan apa-apa selain barang-barang di dapur yang pada berhamburan karena gempa. Tapi kalau kerusakan karena tsunami-nya nggak ada, karena memang airnya nggak menghantam. Itu air terakhir yang nyampe ke rumah aku. Cuman karena rumah aku pada saat itu lumayan menakutkan untuk ditinggali, jadi kita selama beberapa hari pertama kita nggak stay dalam rumah, jadi kita ngungsi di garasi tetangga. Jangan tanya gimana keadaan kita, sangat-sangat memprihatinkan. Kita nggak bisa makan, kita nggak bisa tidur, listrik mati, sinyal handphone nggak ada, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya kita cuma bisa berharap bala bantuan gitu aja. Dan alhamdulillah bala bantuan memang nggak sedikit gitu ya. Lalu baru keadaan mulai membaik setelah beberapa hari kemudian. Tadi karena aku kan cerita abangku yang nomor 3 dia nggak di tempat karena dia lagi di asrama ya, sama mantan abangnya Parku. Jadi kita menganggap mereka di hari itu udah nggak ada juga, soalnya memang ngelihat dari segi kejadiannya cukup menyeramkan, cukup merenggut nyawa. Jadi kita udah berpikir pasti mereka nggak selamat gitu. Tapi alhamdulillah banget pada malam harinya abangku sampai ke rumah dengan selamat tanpa ada luka sedikit pun di badannya. Kita semua bersyukur, ternyata Allah sayang banget sama keluarga kita. Barulah beberapa hari kemudian kita bisa punya akses untuk telepon ke kakak aku yang di Bogor, dan kita senang karena alhamdulillah kita semua satu keluarga besar selamat. Hanya saja dari pihak keluarga aku itu yang meninggal, kalau dari pihak ayahku ya cuma nenekku sama adik kandung dia. Jasad nenekku dan tanteku ditemukan di rumahnya, tapi untuk adik ayahku yang nomor 2 itu kita nggak temukan sama sekali. Untuk almarhum nenekku yang
Awalnya kita kan mau nguburin secara kekeluargaan karena kita juga punya di tanah kuburan yang terdekat dengan rumah kita gitu, supaya nanti kalau kita mau ziarah gampang. Tapi nggak diizinin sama orang relawannya, soalnya pada saat itu kan wabah penyakit mulai menyebar ya, jadi bahaya banget. Kita nggak diizinkan untuk menguburkan sendiri. Alhasil kita harus mengikhlaskan jasad nenek dan tante untuk dikuburkan secara massal. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku. Sekian cerita tentang pengalaman aku ketika melihat kejadian gempa dan tsunami Aceh. Oke, sampai jumpa lagi di Adino Vlog berikutnya. See you.